Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, kalau sudah Kiai Mantan Muhyiddin, kalau berbicara tentang Mbah Alwi, tentang para Habib-Habib ini ya. Jadi beliau ini, Kiai Muharrar Hudhori ini, belak-belakan tentang hal yang cukup mengejutkan. Mungkin Anda menyimak di video-video beliau yang lain ya, namun tidak fokus ya. Maka mari ya pada kesempatan kali ini agar supaya teman-teman menyimaknya sampai akhir, karena ada hal yang cukup mengejutkan yang telah beliau kemukakan. Artinya ini menarik untuk kita ketahui bersama ya. Jadi banyak dari para netizen saya rasa tidak mencermati ungkapan yang satu ini yang akan saya putarkan ini, dan mohon agar supaya perfect di dalam dengarkanlah sampai akhir biar tidak gagal paham. Seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita mulai videonya, kita intro terlebih dahulu ya. Menurut saya, ibarat dulu orang belum tahu istilah fikih. Ketika kita mau sholat karena tidak tahu arah, kita pakai husnudzon, pakai keyakinan. Iya. Oh, misalnya sana. Oh, saya akhirnya menghadap sana terus. Kiblatnya menurut keyakinan. Menurut keyakinan. Iya. Tapi setelah ada alat yang jelas dan valid, nah, itu ternyata kiblatnya sana. Iya. Kita secara fikih harus mengikuti itu. Iya. Donnya gugur jadi ya. Nganggur. Maka don itu kan setelah ada hujah kan batal. Maka orang sekarang muhibbin yang masih meyakini bahwa habaib itu putu Nabi, dzurriyyah Nabi, itu ibarat orang yang bertempat tinggal di pinggir masjid, akan tetapi sholatnya masih menghadap ke timur. Inna donna Batal itu tetap batal. Tapi kalau menurut Pak Ketum, wong goblok ora usah takok dalil. Nek rungkat justru rungkat. Kan gitu lho. Iya, enggak usah pakai dalil, rungkat lho. Iya, udah. semestinya kalau para habaib itu harus berterima kasih dengan adanya orang yang mengingatkan. Bagaimana jika nyampe mereka beri kepanjangan seperti itu? Maka ketika kebanyakan kan masih memakai Imam An-Nabhani, Ibnu Hajar al-Haytami. Sekarang mana kitab Imam An-Nabhani, Ibnu Hajar al-Haytami yang khusus penelitian nasab kan nggak ada. Bahkan di Indonesia ini seperti Mbah Maimun Jubair, Syekh Nawawi Al-Bantani, atau mungkin sekelas Nyi Khalil Bangkalan, atau mungkin seperti Gus Bah, Gus Kausar, seperti beliau setelah saya teliti, beliau tidak ada satupun hasil penelitian. Artinya beliau itu belum meneliti. Seumpamanya beliau meneliti, wallahi demi Allah, beliau akan mengikuti jejak-jejak seperti kami. Amin. Closing terakhir, nanti giliran nih. Kalau dituruti asik masalah. Muhyiddin ya. Kami kan mantan muhyiddin. Siapa kita? Ketika Anda masih meyakini bahwa para habaib itu dzurriyyah Nabi, berarti sampean itu ibaratnya di pinggir masjid tapi masih husnudzon sholatnya madep ngidul. Kan gitu ya. Hukumnya haram itu. Siapa kita? Mantan Muhyiddin. Mau closing Kiai Muharrar. Jadi kalau kita ini sudah ada sebagian ulama yang beristihad, dan istihad beliau pun bisa dipercaya. Kenyataannya sampai sekarang belum ada satu ulama pun atau satu habaib pun yang mampu menandingi tesis yang dilakukan oleh Kiai Iman atau mungkin beberapa pendapat kiai. Maka muhibbin yang ada atau ulama-ulama yang ada itu hukumnya haram untuk muslimin, karena sudah ada dalil, ada hujah haram. Dan untuk kita semua kiai-kiai yang paham tentang permasalahan ini, hukumnya wajib menyampaikan masalah ini ke umat. Karena tentang silsilah ini bukan seperti meneliti silsilahnya Mbak Bendo. Kalau meneliti silsilahnya Mbak Bendo nggak perlu diteliti, paling Mbak Bendo bin Slamet bin Bejo bin Karmen bin Soeharto kan gitu kan Mbak Bendo. Jadi ini nggak perlu diteliti.
nasabnya disandarkan ke Rasulullah. Karena al-ihtimam bima ya ta'ala bi Rasulullah. Iya. Sehingga kalau kita ini kemudian apa itu ngapain mutek-mutek nasabnya orang. Kalau mutek-mutek nasabnya panjenengan nggak masalah. Ini ada syariat yang ada hubungannya dengan dawuh Rasul. Ditaluke ke itu. Ada dua perkara yang ditinggalkan untuk umat ini. Al-Qur'an dan apa itu Ahlul Bait itu. Al-Qur'an dan apa itu? Fitrah. Fitrah. Karena begini Kiai. Tadi kan belum dijawab untuk menyikapi masalah pemalsuan makam itu menurut Anda gimana? Kalau itu memang benar-benar palsu ya, maka kita semua warga Indonesia wajib hukumnya izalatul munkarat. Man amin munkarat fal goyit biar. Jadi yang punya kekuasaan man roa itu munkarat itu. Apa itu man roa minkum munkarat. Man roa minkum munkarat fal goyir biar. Kalau kita punya kekuatan ya harus dengan kekuatan kita. Dan para ulama apabila tidak punya kekuasaan ya dengan lisan kita. Tapi rata-rata milih di kolbi. Jadi kita semua tidak boleh terdiam diri. Sebab nanti kalau berdiam diri itu, maka di Indonesia ini tidak cuman makam apa itu pahlawan-pahlawan kita nih. Akan ada makam Rasulullah SAW. Kalau nggak percaya buktikan. Iya. Tapi menurut saya begini Pak Win. Jadi kita itu kembali pada kiai-kiai desa. Kiai-kiai desa khususnya kiai-kiai NU. Itulah kita bisa sholat, bisa ngaji. Ya, saya dulu itu berjanji itu kan sorokan mulai abtadibul Imlak. Nah, sekarang setelah saya itu besar, ini kok saya tinggal malah mengamalkan amalan dari orang lain yang tidak jelas. Itu sebetulnya secara rohani kan ada kecenderungan. Maka agar supaya kita itu semua lepas dari Ba'alawi, semua amalan dari Ba'alawi tinggal, karena gendamnya lewat situ. Malah ada kiai sehebat apapun kalau masih mengamalkan amalan-amalan dari Ba'alawi sulit untuk bisa lepas. Sulit itu contohnya itu. Contohnya kalau kita mau berpikir ya tentang Rotibul Hajat ya, saya itu meneliti Rotibul Hajat. Setelah saya teliti jebul-jebul 88 Rotibul Hajat itu wiridane Kanjeng Nabi. Betul. Kenapa diklaim Rotibul Hajat? Seperti Rotibul Atos itu juga wiridane Kanjeng Nabi. Kenapa diklaim Rotibul Atos? Seakan-akan itu karya tulis beliau. Padahal kalau masalah membuat apa itu wiridan siapa saja bisa menyusun. Orang Jawa ini loh membuat karya tulis namanya tahlil. Ini kan wiridane Kanjeng Nabi. Tidak ada satupun ulama yang mau mengklaim pencipta tahlilan. Bahkan wiridan setelah sholat itu kan yang membuat kan ulama Indonesia kan nggak ada satupun yang mengklaim. Jadi kalau apa itu wiridane Kanjeng Nabi diklaim itu nggak benar itu. Jadi untuk teman-teman semua yang masih apa itu menggunakan Rotibul Hadat atau Rotibul Atos itu semestinya kata-kata Rotibul itu itu dihilangkan. Saya itu tidak wiridan. Saya itu Rotibul Atos, Rotib Al-Hadat, Rotib Al-Idus, Rotib Asakron. Semua saya tinggal. Bahkan kalau kita ini mau teliti ya membaca Simtuduror, kalau kita mau teliti ya di Simtuduror ini ada pembelokan sejarah. Wah, banyak. Ungkap Yai. Di antara satu saja di Simtuduror itu Habib Ali Al-Habsyi mengatakan bahwa di waktu Rasulullah pembedahan dada itu tidak dibuang mahalus setan. Tapi tadinya baik ditambahi kebaikannya. Ini toh bertentangan dengan apa yang disampaikan ke Rasulullah. Bertentangan yang ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahkan bertentangan di Biba Al-Berjanji dan lain sebagainya. Jadi ada penyelewengan semacam itu. Itu belum yang lain, banyak lah apa itu karya-karya tulis yang apabila kita teliti itu ada penyelewengan. Cuma kita ini masya Allah khusnudurnya itu. Mula wong NU itu baiknya balik ke berjanjian, kalau enggak dibak. Itu kalau dibak itu kalau kita mau arti-artinya itu lebih mengena. Lagi pula kan hadisnya kan jelas kalau di apa itu di Al-Hadis Susani itu dibak itu menerangkan bagaimana kita orang umum itu meski bersifat seperti Kabil Akbar itu. Mungkin kalau kajian kiai
itu mungkin orang-orang awam sendiri nggak mungkin bisa mengikuti dan ikut meneliti, nggak mungkin. Dan saya itu sama kiai-kiai, khususnya itu alumni sarang itu rata-rata muhibbin. Itu biasanya cara mendekati saya itu begini. Oke kiai, kalau memang sampai masih husnudon mereka foto Nabi, monggo. Karena kita itu sejak kecil diajarkan bermadhab. Berarti ketika orang bermadhab, berarti siap bidan. Nah, orang siap bidan nggak sah bermadhab. Maka sampean masih meyakini, monggo. Tapi untuk soal PR yang paling besar untuk bangsa dan negara, kalau nyuwun saran, pun sarannya ngatasi pembelokan sejarah bangsa, pembelokan sejarah NU, pembelokan sejarah Jatman dan pemalsuan makam. Ini loh yang paling penting itu. Ketika sudah nyampe di situ, biasanya mereka diem nggak bisa jawab. Gara-gara tidak mencontoh keilmuan. Saya amati loh. Saya amati semua ulama yang pendapatnya hampir sama Romo Yaiman. Yang asli itu bukan ikut-ikutan Romo Yaiman, bukan. Salah. Seumpamanya ini karena nafsu dan sahabatnya Romo Yaiman yang berfatwa semacam itu tidak lebih dari 7 bulan. Konflik ini tidak lebih dari 7 bulan. Tapi kenyataannya sudah 2 tahun lebih, semakin meruncing. Dan rakyat Indonesia ini kok semakin melihat semua bahkan Oke, ngapunten. Akhirnya sudah kita dengarkan bersama dari apa yang telah disampaikan oleh beliau Kiai Muharrar Hudhori, dan sepertinya beliau tidak hanya ya berbicara sendirian ya, artinya di samping beliau juga ada seorang kiai dan sekaligus sepertinya ada Kiai Iman ya. Nah, jadi beliau Kiai Muharrar Hudhori belak-belakan berbicara tentang hal yang telah beliau ketahui, hal yang telah beliau kaji mungkin ya. Jadi bagi saya itu cukup mengejutkan sekali. Tak perlu saya ulangi lah ya dari ungkapan beliau, tapi tanggapan saya, teruskanlah penelitiannya atas hal-hal yang memang perlu untuk di cross check. Jika itu memang perlu untuk disampaikan, sampaikanlah ya, kemukakanlah, berikanlah pencerahan terhadap umat ini ya. Jadi saya rasa jika seperti ini ya, jika para kiai-kiai mau meneliti ya tentang ya hal-hal yang seperti ini, nah, itu saya rasa merupakan hal yang cukup luar biasa, bagus sekali ya. Jadi kesimpulannya dari penelitian yang telah dilakukan oleh Kiai Iman, ternyata banyak kiai-kiai yang mendukung ya, luar biasa sekali, sangat-sangat luar biasa sekali. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya jika ada kekeliruan, kesalahpahaman dari apa yang telah saya sampaikan, dari apa yang telah saya kemukakan, saya Al-Fakir At-Official mohon maaf sebesar-besarnya ya. Itu ya, terus ya teliti, terus berikanlah pencerahan ya terhadap para netizen, kepada para warganet lah ya, begitu. Itu saja akhirul qaul dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.